Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Cayo, fighting. Hari ini adalah Selasa 21 Mei 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan. Karenanya dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan menjadi pelayan semuanya. Yesus selalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom. Ada umat yang baru saja menjual rumah warisan dan ia berencana untuk membangun rumah di Bali dan hendak menikmati masa tua di Pulau Dewata. Wah, mantap. Namun tak lama kemudian ia divonis menderita kanker yang sudah akut. Ia berobat ke sana kemari, dari dalam hingga luar negeri. Semua dana yang hendak digunakan untuk menikmati hari tuanya ludes. Banyak yang mengatakan begini, aduh kasihan ya. Seharusnya dana yang disiapkan ini untuk menikmati hari tuanya, namun habis dalam sekejap mata. Tetapi saya melihat secara berbeda, bahwa Tuhan melalui warisan yang diberikan kepadanya sudah menyiapkan rencana yang baik, rencana yang indah. Kalau nggak ada warisan, dia susah sekali loh untuk berobat. Mungkin orang tuanya justru menyiapkan dana warisan ini untuk menyiapkan ketika ia harus menderita dan harus mengalami sakit. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus menubuatkan penderitaannya. Ia berfirman, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi hari ketiga setelah dibunuh ia akan bangkit. Para murid nggak ngerti maksud perkataan Yesus itu, tetapi segan untuk bertanya. Mungkin kita pun nggak habis pikir pasti ya. Dan tidak mengerti mengapa Tuhan harus menderita. Mengapa Tuhan kok malah mati? Dan mengapa ia harus memikul beban dosa kita? Justru inilah yang istimewa dari iman kita. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang murah hati. Allah yang solider dengan kita manusia. Melalui penderitaan dan wafat Yesus di kayu salib, menjadi nyata ungkapan kasih Allah. Ia rela memberikan putranya yang tunggal untuk menjadi korban pendamaian bagi kita semua. Istilah korban berakar kata Ibrani korban,
yang artinya mendekatkan, menjadi dekat. Melalui korban Kristus, kita didekatkan, didamaikan kembali dengan Allah. Relasi kita yang terputus karena dosa, melalui salib Tuhan, kita didamaikan dan dikembalikan, didekatkan dengan Allah. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, mengubah mindset atau pola pikir dalam menghadapi penderitaan atau memandang penderitaan perlu kita refleksikan. Penderitaan itu berkata Sansekerta dira, yang berarti menahan atau menanggung. Penderitaan itu berarti menahan atau menanggung sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagai orang beriman, mari kita melihat penderitaan bukan lagi sebagai yang harus diratapi. Tetapi mari ketika kita lagi menderita dalam hidup ini, kita mempunyai perspektif yang baru, melihatnya secara baru. Bahwa di situ juga Yesus turut memikul, Yesus turut menanggung segala derita yang kita alami. Tuhan tetap bersama-sama kita dan bahkan menopang dan akan mengangkat kita. Maka sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, jangan cepat mengeluh lah ketika kita hari-hari ini sedang berpeluh, berkeringat. Jangan terlalu cepat mengeluh. Jangan juga kita protes ini dan itu sama Tuhan ketika Tuhan sedang memproses kehendaknya untuk kita. Mari kita setia. Mari kita lihat segalanya dari kacamata Tuhan. Maka kita akan melihat rancangan Tuhan yang indah dan baik dalam hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati hidup kita, pesiaran hidup kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.